Ratusan pemudik memadati stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Para penumpang memilih mudik pasca Lebaran karena tiket sebelum Lebaran sudah ludes terjual. Pemudik masih memadati stasiun Kiara Condong Minggu pagi. Para pemudik akan menumpang kereta jarak jauh ke sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan menggunakan kereta Pasundan tambahan. Sejumlah warga memilih untuk mudik sehari setelah Lebaran karena sulitnya mendapatkan tiket kereta sebelum Idul Fitri. Namun para pemudik bersyukur bisa pulang kampung setelah adanya pelonggaran PPKM COVID-19. Di hari Minggu, 4.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong, Bandung. Ke Yogyakarta. Kenapa mudiknya hari ini, Bu? Kalau kemarin-kemarin gak dapet tiket, kan harus pesen dari jauh hari. Jauh hari. Tiketnya. Jadi Ibu dapat tiketnya sudah Lebaran berarti? Belum, sehari puasa. Sehari puasa. Ya, itu juga udah acak, satu keluarga beda-beda bangkunya. Oh gitu. Iya. Sementara itu, H+1 Idul Fitri, stasiun Pasar Senen, Jakarta masih dipadati penumpang, baik dari arus balik maupun arus mudik. Hari ini 23.000 penumpang tiba di stasiun Senen. Volume kendaraan yang balik di H+1 Lebaran masih normal. Di stasiun Pasar Senen terdapat sebanyak 38 armada kereta yang beroperasi untuk diberangkatkan. Ada 8 kota tujuan, yakni tujuan Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daup 1, Eva Karenisa, untuk membahas arus penumpang kereta api di masa angkutan Lebaran 2023. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Eva. Ya, baik, Ya. selamat sore. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Bu Eva yang harus bekerja di masa Lebaran. Ya, sama-sama ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga untuk semua. Oke. Tapi yang jelas kita terus amati bagaimana pergerakan pemudik di stasiun kereta. Kami dengar belum ada lonjakan untuk arus balik. Malah lonjakan itu justru terjadi di Ya. arus mudiknya. Betul demikian ya, Bu Eva? Iya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai arus mudik ya, berbeda dengan beberapa tahun di Lebaran sebelumnya. Karena memang sampai dengan hari kedua ini, kita melihat data volume penumpang bahkan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Untuk hari kedua ini tingkat keterisian tempat duduk itu masih mencapai 98%. Artinya bisa dikatakan arus mudik masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Daup 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Pasar Senen dan juga dari stasiun Gambir. Nah, untuk hari ini sendiri dari stasiun Pasar Senen itu terdapat sekitar 16.900 ya pengguna jasa yang berangkat untuk data per sore ini. Kemudian dari stasiun Gambir dari Pasar Senen itu terdapat 23.900 pengguna jasa yang berangkat, sementara 16.900 lainnya dari stasiun Gambir. Sehingga secara total hari ini terdapat sekitar 40.800 pengguna jasa yang berangkat. Nah, ini masih terhitung sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan masa normal. Artinya masih mendekati puncak arus mudik kemarin yang okupansinya itu mencapai 100%. Nah, kalau kita melihat dari volume penumpang berangkat sendiri, sampai dengan tanggal 25 memang masih mengalami peningkatan juga. Jadi untuk besok misalnya, kalau kita melihat dari data tiket yang sudah terjual, itu ada sekitar 89% ya okupansi tempat duduk yang sudah dipesan tiketnya, sehingga masih cukup tinggi untuk pengguna yang akan berangkat. Nah, sementara kalau kita melihat dari kedatangan untuk saat ini memang masih belum terjadi peningkatan jumlah pengguna jasa yang tiba di area Daup 1 Jakarta, karena untuk rata-rata hari ini sekitar 23.000 pengguna jasa yang tiba. Ini jumlahnya masih sama kalau kita bandingkan dengan rata-rata penumpang yang datang pada saat weekend atau akhir pekan pada saat normal ya, seperti itu. Oke, Bu Eva, artinya sampai saat ini disiagakan ya kereta tambahan untuk pemudik. Sampai kapan kira-kira untuk mudiknya? Ya,
Jadi kalau kita bicara kereta tambahan, memang secara total dari area Daup 1 Jakarta sendiri itu terdapat sekitar 303 perjalanan KA tambahan. Nah, perjalanan KA tambahan ini beroperasi mulai tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei nanti. Artinya sampai dengan hari ini pun dengan volume pengguna jasa yang masih cukup tinggi, ini masih terakomodir karena memang sesuai dengan persiapan yang kita lakukan, perjalanan KA tambahan tersebut masih beroperasi. Nah, untuk hari ini dari stasiun Gambir itu ada terdapat 38 KA yang beroperasi, kemudian dari stasiun Pasar Senen itu ada 32 KA. Nah, di mana untuk secara total jumlah 70 perjalanan KA ini sudah termasuk dengan KA tambahan. Jadi memang kita persiapkan tidak hanya pra-lebaran, tapi juga setelah lebaran sejumlah KA tambahan itu masih dioperasikan dari area Daup 1 Jakarta. Eva, ada ketentuan khusus kah dalam perjalanan arus mudik maupun arus balik menggunakan kereta, mengingat salah satunya misalnya masih simpang siur itu mungkin perlu ditegaskan kembali mengenai vaksin booster yang pada halnya hanya sifatnya imbauan saja ya. Ada hal-hal lain yang barangkali penting ditekankan untuk para pengguna jasa kereta. Ya, baik, mungkin kalau terkait aturan vaksin ya memang sifatnya himbauan ya, untuk 18 tahun ke atas sebagai sudah melakukan vaksin ketiga seperti itu. Hal lainnya sepertinya lebih ke arah kami ingin mengingatkan seluruh pengguna jasa, baik itu yang akan berangkat ataupun juga datang ke area Daup 1 Jakarta. Yang pertama mungkin dari beberapa yang kita lihat ya ada kasus-kasus tertinggal KA. Nah, artinya mohon untuk yang akan menggunakan kereta api jarak jauh atur kembali waktu keberangkatannya dengan prediksi yang tepat ya. Kita sarankan 1 jam sebelum jadwal keberangkatan itu sudah tiba di stasiun. Nah, kemudian juga bagi pengguna yang mungkin akan datang ke area Daup 1 Jakarta, mohon periksa kembali barang bawaan di kereta ya, jangan sampai tertinggal. Jadi sebelum turun pada saat KA sudah tiba di stasiun akhir, tidak perlu terburu-buru karena ada waktu yang cukup KA tersebut untuk menunggu penumpang turun. Nah, sehingga sebelum turun periksa kembali karena biasanya pada saat-saat tersebut kita banyak menemukan barang penumpang tertinggal di atas KA, khususnya ini barang-barang berharga seperti misalnya dompet, kemudian perangkat telekomunikasi ya, handphone atau laptop seperti itu. Oke. Terakhir Bu Eva, mengenai pengamanan tentu ini menjadi penting mengingat membeludaknya ataupun tingginya lonjakan penumpang yang menggunakan jasa kereta. Apakah ada sifatnya pengamanan khusus dan lain sebagainya untuk memastikan tidak ada kejahatan di dalam maupun sekitar stasiun? Ya, baik, jadi kalau terkait pengamanan sesama dengan yang lainnya, baik dari sisi jumlah perjalanan, petugas pelayanan, kita juga menambah jumlah petugas pengamanan di area Daup 1 Jakarta, baik itu di stasiun Gambir ataupun juga stasiun Pasar Senen. Nah, kemudian secara total perharinya itu ada sekitar 610 petugas pengamanan yang bertugas di Daup 1 Jakarta, tidak hanya di stasiun tapi juga di sejumlah jalur lintas jalur rel ya. Karena dengan banyaknya jumlah KA yang beroperasi di masa angkutan lebaran ini, tingkat resiko di perlintasan sebidang semakin tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang ini karena abainya pengendara terkait rambu-rambu. Nah, di titik-titik ini kita juga menambah pengamanan. Kemudian ada sejumlah daerah pengawasan khusus di kami ya. Jadi daerah pengawasan khusus itu sejumlah lokasi yang pernah memiliki sejarah misalnya terkait kejadian longsor ataupun juga banjir seperti itu. Nah, ini kita juga menempatkan petugas ya. Jadi ada petugas posko di pos penjagaan seperti itu. Ada 19 titik juga yang kita tempatkan untuk alat material untuk siaga sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi yang beresiko terhadap keselamatan dan keamanan, untuk penanganannya akan cepat dilakukan. Nah, kemudian kalau lainnya selain pengamanan ya, kita juga menambah petugas pelayanan setiap harinya ini sampai dengan 50 petugas pelayanan customer service mobile di stasiun Pasar Senen dan juga di stasiun Gambir. Kemudian juga tentunya fasilitas publik untuk pengguna jasa kita tambah, mulai dari kursi tunggu, kemudian mulai tahun ini sudah ada water station ya, jadi lokasi di mana pengguna jasa mungkin bisa memanfaatkan untuk mengisi ulang air minum seperti itu. Dan kemudian yang cukup penting juga kita menambah jumlah area boarding. Nah, ini mungkin sekaligus kami informasikan kepada seluruh pengguna jasa yang akan berangkat dari stasiun Gambir, tidak harus melakukan boarding dari hall selatan karena saat ini kami juga sudah menambah area boarding di hall utara, bagian utara, sisi utara itu juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses pemeriksaan tiket seperti itu.
Terima kasih Bu Eva Karunisa, Kepala Humas PT KAI Daup 1, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami.